Tadi kan Pak Gubernur mendorong kampus untuk membuka ilmu baru seperti EBT kepada siswa dan mahasiswa. Apa tanggapan dari PGRI Pusat? Tadi saya sangat terkesan dengan pidatonya Bapak Gubernur ya, amat sangat mencerah. Bagi kita memang harus terus-menerus mencari prodi-prodi yang memang memberikan satu tantangan sendiri di masa yang akan datang. Jadi energi baru dan terbarukan adalah sebuah proses kreatif yang harus dikembangkan di kampus-kampus. Dan NTT ini kan sebuah surga sebenarnya, surga yang belum banyak terjamah, ya kan? Melihat anginnya, tadi kan cerita matahari dan sebenarnya potensi lautnya yang luar biasa yang sebenarnya bisa memberikan kesejahteraan dan ruang kreativitas budayanya. Jadi kalau saya ingat NTT zaman dahulu, ingatnya suaranya yang sangat indah dan sportnya yang sangat bagus. Tetapi makin kesini di dunia orang mengenal bagaimana seninya karya mahakarya seni orang-orang NTT itu, saya kira juga perlu untuk mungkin didaftarkan di UNESCO. Potensi-potensi lainnya. Jadi kampus harus mendekatkan dengan kebutuhan real di masa ini. Dan saya membayangkan bahwa NTT bukan daerah yang kering. NTT itu daerah surga yang belum terjamah banyak, belum luas tereksplorasi. Kalau itu di kampus melakukan riset untuk pengembangan, seperti yang tadi Pak Gubernur, energi baru terbarukan, bagaimana pengembangan lobster, entrepreneurship yang kuat dari para anak-anak kita sehingga tidak bergantung kepada ya kalau nggak jadi PNS rasanya nggak marem gitu ya, orang Jawa bilang nggak oke gitu. Padahal ya kita semakin kesini semakin tahu bahwa kesempatan menjadi PNS itu makin sedikit, tetapi pengembangan diri itu makin luas. Apalagi kalau dulu marketing itu mahal karena harus masuk jalur distribusi. Sekarang semuanya dipotong dengan teknologi. Ya kan, mau high tech, mau high touch, mau high tech terutama yang melihat berbagai karya-karya anak bangsa itu. Nah, kampus harus menumbuhkan. Jadi kampus ini Universitas Persatuan Guru kita dorong untuk membuat center-center of excellence. Jadi pusat-pusatnya ya para dosennya, mahasiswa untuk berkreativitas, dan mungkin kita nanti lapor sehingga tadi kan infrastruktur tertentunya, regulasinya disiapkan oleh pemerintah daerah, karya-karya nyatanya disiapkan di kampus-kampus. So pidato itu sangat enlightening, sangat mencerahkan. Satu pertanyaan. Iya. Saya minta mas. Oke. Minta mic. Iya. Angkat saja, yang malu-malu. Yes. Selamat sore semuanya. Ini terkait dengan manfaat tilas. Tentunya Ibu memiliki sejarah tersendiri, cerita tersendiri terkait dengan beragam UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan manfaat tilas ini, terkait khusus UPG 45 bisa menceritakan sehingga Ibu sangat peduli kepada kampus. Iya. Jadi saya melihat bahwa the founding fathers-nya PGRI itu luar biasa. Mereka menetapkan dalam forum-forum organisasi, ada kongres, ada konferensi provinsi gitu, yang ingin mewujudkan salah satu tujuan dari PGRI, yaitu memajukan pendidikan nasional. Pada masa itu adalah bagaimana kita memberantas buta huruf. Pendirian kampus itu adalah dedikasi PGRI untuk pembangunan masa depan bangsa dalam hal ini. Tiba-tiba ya nggak tahu bagaimana ceritanya, berdarah-darah, dan saya harus mengembalikan ini semua. Sebenarnya bukan saya sendiri loh yang berjuang. Beliau semua ini adalah pejuang-pejuang. Ya, di dalam berjuang itu ada kadang-kadang terantuk besi, terantuk tantangan yang luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah spirit yang tidak boleh menyerah.
Pemerintah Republik Indonesia, mulai Bapak Presiden maupun Bapak Menteri, Dirjen Dikti, semuanya mendukung bahwa sejarah harus dikembalikan. Jas merah jangan lupa. Sejarahnya ini memang dibangun dulu kan Universitas PGRI NTT. Ya sudah, Universitas Persatuan Guru 1945 itu satu bentuk win-win solusi, tapi spiritnya. Dan kalau kita tidak memperjuangkannya mati-matian, ya maka ini nggak tinggal kenangan lagi. Dan mereka yang melaksanakan kami ini orang tua di pusat, bahwa ini harus kembali miliknya teman-teman di sini, harus dikembangkan. Salah satu bentuk dari dedikasi PGRI kepada kemajuan NTT. Jadi kami yang tua-tua di pusat ini adalah berjuang agar ini tetap hidup dan nyatanya bertumbuh. Terima kasih. Izin Bu, saya Gary FBTV. Mungkin terkait dengan pelantikan Ketua BPH sendiri, ada tidak Bu pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari pengurusan sebelumnya yang menjadi tujuan dari PGRI Pusat sendiri untuk pelantikan yang saat ini? Iya, ini kan proses ya, bertumbuh. Yang paling penting dari sebuah transformasi kelembagaan itu bertumbuh. Nah, kampus ini bertumbuh. Bayangkan kampus ini habislah sebelumnya berjuang luar biasa. Sekarang mereka bertumbuh jatuh banget, semangatnya itu yang harus dilihat. PR-nya adalah banyak, tapi yang paling penting satu persatu dibenahi. Pertama, ya, menata SDM, kemudian pengakuan legal, ya, yang terus meraih kepercayaan publik, meraih kepercayaan lembaga-lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai lembaga dan masyarakat. Mereka itu dengan susah payah membangun reputasi, itu adalah PR terbesar dan mereka lakukan. Jadi kami ini dari pusat ini datang untuk memberikan dukungan dan kami akan terus bersama mereka mewujudkan cita-cita itu. Jadi please bantu suarakan di daerah-daerah supaya ada anak-anak guru, anak-anak yang lain mau bersekolah di sini, dan kami dorong mereka juga untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah agar diberikan kesempatan banyak ya untuk kampus ini berkembang. Masih banyak PR-nya, tapi yang paling penting bertumbuh. Ada lagi yang mau tanya? Untuk, Ya. Program daripada ini pusat ini pusat untuk membantu yang lebih konkret atau mungkin Ya. bantuan apa gitu Okay. sehingga lebih cepat. Pertama, kami mendorong untuk akreditasi yang utama, karena lembaga apapun yang paling penting adalah pengakuan. Jadi Profesor Supardi misalnya betul-betul mengawal agar ini adalah mengikuti standar dari kementerian, yaitu akreditasi AIPT, akreditasi Prodi. Kita dorong, kita bantu, kita dampingi. Itu penting. Itu di luar semua. Kalau sudah accredited, lulusannya berakreditasi B, maka dia bisa kemudian di berbagai jalur. Itu. Kedua, ya, apa yang kita ingin dorong adalah bagaimana teman-teman ini kemudian mengembangkan proyek-proyek SDM-nya. Misalnya, barusan Prof. Pardi mengatakan, gimana kita mendorong 25% paling sedikit harus S3. Ketiga, ini prodi ini bertumbuh. Ini ada pasca sarjana yang sudah mulai prodinya diizinkan. Ini adalah sebuah sebuah keyakinan, sebuah bukti kepada masyarakat bahwa kami amat sangat serius. Jadi kalau dana, kami organisasi. Mereka mencari sendiri loh, jungkir balik dengan sedikit apa yang ada, mereka bersyukur. Gak usah ditanya mereka berapa, gak usah. Tapi mereka mendedikasikan dirinya untuk kemajuan NTT itu. Bagi saya itu beyond dari apa yang mereka terima. Baik, Ibu, saya Martin Raja dari kitranews.com. Kembali tadi soal sambutan dari Pak Gubernur tadi. Nah, bentuk aplikatif yang membuat
PGRI ini beda dengan perguruan tinggi lain di NTT, kira-kira apa yang direncanakan? Tadi menyinggung prodi apa yang jelasnya? Ya. Karena tadi soal potensi NTT punya matahari, punya tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tambah lagi dengan pariwisata, ya ada hal khusus yang mungkin seirama dengan visi misinya Victoria Scholar dan Joseph Musuh. Terima kasih. Iya, tadi saya belum rapat khusus ya, tapi saya tadi barusan udah bicara bentuk dong center pusat riset, pusat pengembangan, misalnya, ya kan? Di sini ada jurusan olahraga. Olahraganya tuh nggak main-main. Mereka dikirim dalam prestasi-prestasi nasional. Bisa PON, bisa internasional, kemarin sih. Itu adalah bentuk karyanya. Nanti dikembangkan itu yang namanya bukan saja cabang-cabang olahraga, bisa tentang kesehatannya, karena kesehatan masyarakatnya. Jadi anak-anak itu kalau lulus tidak harus menjadi, kalau misalnya kesempatan menjadi gurunya sedikit, bisa menjadi pelatih senam, bisa menjadi advisor di dalam hal gizi, mengubah cara hidup sehat. Itu semua memerlukan riset pengembangan, memerlukan diskusi mendalam. Itu sebabnya yang paling penting ada center-center. Berikutnya, misalnya kita punya fakultas MIPA, punya apa? Energi baru terbarukan itu menjadi salah satu tema utama untuk dibicarakan. Karena kalau kita ingin mewujudkan tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, kan kita menyambut baik, tapi kan langkahnya yang Mas tanyakan. Harus ada konsep, harus ada juga regulasi yang diusulkan, harus ada SDM. Karena itu center itu yang utama dulu untuk merespon apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur itu tadi benar-benar membuat kita tercerahkan. Oh iya, ternyata banyak peluangnya, ternyata banyak kesempatannya. Tapi itu harus diwujudkan. Mereka harus duduk, harus SDM-nya cukup, harus regulasinya ada, baru kemudian diajukan kepada pemerintah untuk diizinkan. Jadi itu. Jadi tapi yang paling penting, kita semua sangat terkesan sama istana negara. Mas tadi. Untuk Pak Sam mungkin ada tambahan sedikit. Setelah dilantik, mungkin program kerja ke depan seperti apa untuk organisasi? Ya, jadi saya ini kan 2 periode, jadi pengembangan itu kita laksanakan. Lalu saya mau pertanyaan bahwa kelebihan UPG 45 dengan kampus yang lain. Kita punya Jamkes Mawa itu tidak dimiliki oleh kampus di dunia manapun, hanya di UPG 45. Contoh, Jamkes Mawa, jaminan kesehatan mahasiswa. Itu kalau mereka sakit, itu biaya seluruhnya kami yang tanggung. Itu Pak Jaik itu pernah ikut kita, ada satu mahasiswa kita sakit, ada 2, ya sekarang ini ada sakit, itu kita yang tanggung. Coba kalian tanya seluruh perguruan tinggi, jangan di Kupang, seluruh Indonesia ada enggak? Kami tanggung. Kami bukan saja membina mereka, anak-anak itu, kami mempergunakan mereka sebagai bapak dan anak, sebagai orang tua. Apalagi mereka itu kadang-kadang ada keluhan dari orang tua. Orang tua juga hidupnya pas-pasan. Kalau mereka sakit-sakit, siapa yang ngurus ini? Kampus ini adalah kampus untuk membina semua masyarakat yang tidak mampu sampai yang mampu. Hadirnya UPG 45 NTT itu membantu masyarakat dari pelosok-pelosok yang berada di pelosok-pelosok habis sampai. Coba Bapak tanya bahwa adakah kita punya alumni di pelosok-pelosok? Pasti ada, bukan tidak ada. Mereka sangat antusias dengan kami. Oleh karena itu orang bicara kelebihan, tidak ada kampus lain punya kelebihan seperti program UPG 45 itu Jamkes Mawa, jaminan kesehatan mahasiswa dan wafat mahasiswa. Iya, tidak peduli. Setiap mahasiswa yang sakit
disampaikan masuk rumah sakit. Dari dokter yang bagus, bukan langsung terkapar di bangsa situ, tidak, langsung masuk ke kelas dan dirawat oleh dokter yang bagus. Kita minta yang bagus, bukan sekadar perawat, tidak dokter. Itu pajak ada tuh pernah ikuti kita berapa. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua dan Ibu Ketum ada dan Pak Prof ada untuk menjadi referensi bagi kita dan untuk kepentingan masyarakat pencinta UPG 45 Nusa Tenggara Timur. Oke. Coba. Baik Bapak, selamat sore untuk kita semua. Saya Monce dari Victory News. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sam, nah setelah dilantik ini dan juga penyampaian harapan dari Pak Gub terkait dengan pemanfaatan ini, Bapak setelah dilantik ini langkah selanjutnya apa untuk menjawab tantangan dari Pak Gubernur tadi? Itu bukan tantangan sebenarnya, itu memberikan motivasi kita untuk maju ke depan. Yang pertama adalah kita menyiapkan prodi, itu dulu. Yang kedua kita menyiapkan SDM. Begitu. Maka yang tadi Ibu Ketum ngomong tentang regulasi itu sangat penting. Ya, contoh pertanian, kami ada pertanian. Ya, kita pengada. Tetapi nanti kita akan mengembangkan modelnya seperti apa, keinginannya seperti apa, agar kita combine dengan pemerintah sehingga bisa menyatukan visi misi pemerintah tentang sukses di bidang pertanian. Lalu kenapa kita buka ada program magister tentang pariwisata? Itu karena beliau lebih senang pariwisata, karena beliau doktor pariwisata, dan beliau juga salah satu pengajar di kita tentang pariwisata. Yang kita combine baik itu SDM, sumber daya manusia, pariwisata, pendidikan dasar, dan juga tentang hal-hal yang untuk kepentingan kita bersama. Ini kita bertahap. Saya sudah bilang Pak Rektor, saya kisah Ibu Ketum bahwa kita bertahap. Contoh, kita sudah buka PGSD, kita sudah buka PAUD, magister itu sudah. Ya, sosiologi, antropologi. Tapi sekarang apa namanya, PGSD kita udah mencapai 3 kelas, Ibu Ketum. Itu menjawab tantangan yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita membuka prodi baru ini sesuai kebutuhan, bukan tidak. Kita tidak mau pasir. Kenapa kami bilang begitu? Yang pertama adalah program prodi yang baru ini harus ada jawab tantangan. Ketika seluruh tantangan-tantangan itu pada kita, bagi kita buka. Kebutuhan itu sangat menjanjikan bagi kita dan juga masyarakat, sehingga kita buka. Ya, sehingga program studi kita tentang PAUD, tentang PGSD itu kita udah cukup. PGSD kita 3 kelas, lumayan nih. Baru buka kali ini, Bu. Baru buka 1 bulan. Ya, mereka udah 3 kelas. Gitu. Kita menjawab tantangan. Ya. Bosan cek. Saya kisah tahu, UPG punya kelebihan lebih dari universitas yang lain. Bayangkan, bisa nggak ada orang kasih kredit orang SPP? Nggak ada. Itu membantu orang. Orang itu susah, orang tua susah. Tetapi UPG menjanjikan pada mereka, kalian mampu SDM, tapi kalian tidak punya duit, marilah sini kita bantu supaya orang itu bisa selesai. Adakah perguruan tinggi seperti kita? Coba kalian tanya, ada? Tidak ada. Adakah mahasiswa yang prestasi kami bebaskan SPP seluruhnya? Ada perguruan tinggi yang lain ada? Kalau bicara kelebihan, kita pun kelebihan dan lebih dari universitas yang lain. Lihat, tingkat nasional kami bebaskan, tingkat internasional yang lalu mereka ke Amerika, Kenpo, kami bebaskan sampai mereka wisuda. Yang tadi yang dapat beasiswa itu kami bebaskan seluruh biaya sampai selesai, dan juga mereka harus prestasi. Kalau sepanjang tidak prestasi, kami tidak menanggung itu.
Nah ini membuka bapak-bapak dan ibu pencakrawala pikir, ada nggak seperti itu? Tidak ada. Ada tapi habis selesai. Kita tidak. UPG juga membantu, pimpinan-pimpinan PPH dan rektor membantu untuk mengawasi setiap dosen agar mahasiswa itu habis tepat waktunya. Jangan ada neko-neko dan lain. Ya teman-teman, ya teman-teman lihat tentang kelebihan UPG 45 itu kelebihan dan tidak dimiliki kampus-kampus yang lain. Ada lagi sudah? Cukup? Oke. Terima kasih Bu. Ya, foto dulu. Masih tentang proses nih. Ya. Mana tentang? Pak Raymond? Tidak. Oh ya. Sabar ya. Masih sini, dekat sini. Lihatin. Baik. Ini adik-adik. Baik, itu mahasiswa yang di sana itu mahasiswa yang tahu manusia yang tidak berakhlak. Udah bilang di sini malas kerja kakean lagi. Sabar. Ayo cepat semua. Baik, teman-teman semua. Jas merah, jangan kita melupakan sejarah. Sebelah sana juga. Ya, ini Ibu Ketum kita adalah salah satu napaktilas perjuangan UPG 45 sehingga selama 5 tahun kami tetap berdiri kokoh dan semakin berkembang. Oleh karena itu, tanda tangan prestasi ini sampai kapanpun kami tidak akan lupa. Tetap Ibu Profesor Unifa Rosidi LPD sebagai Kartini bagi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan perguruan tinggi. Ibu, dengan rendah hati kami mohon Ibu tanda tangan. Terima kasih ya. Saksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gemeteran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini kami akan tempel di grafir ya. Grafir ya. Ini akan ditempel dan sampai selama-lamanya. Dan nanti kami akan melakukan satu ruangan khusus pasca itu menjadi ruangan khusus Profesor Dr. Unifa Rosidi.